nggak ada itu namanya ruang menteri itu keramat gitu ya, boleh datang. Dan banyak orang yang kemudian datang, Pak Menteri ini baru pertama kali ini saya ke sini gitu ya. Ya mungkin saya jadi menteri berapa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling lama gitu ya. Ketika saya meninggalkan kementerian ini, saya bangga. Boleh kasih sharing nggak sih Pak, kira-kira apa sih yang membedakan Bapak dengan banyak teman-teman yang lain? Kenapa Bapak bisa stand out dan mendapatkan posisi seperti sekarang? Apa yang benar yang dilakukan sama Bapak supaya teman-teman bisa ngikut gitu maksudnya? Berat nih pertanyaannya ya. Saya nggak tahu yang mana, tapi tentu kayaknya bukan satu hal ya. Kalau saya coba refleksi, saya punya value, saya harus profesional setiap saat. Itu saya belajar sekali dari profesor saya waktu S3. Ya, jadi profesor saya itu terkait dengan presentasi itu dikomentari itu fontnya terlalu kecil. Sebelum saya ikut conference, kamu latihan dulu sama saya gitu ya. Latihan, itu suara kamu terlalu rendah, ini gini gitu ya. Dan dia memang hebat gitu ya, saya banyak belajar dari dia. Kemudian paper gitu ya, saya diajarkan ya, mereview profesional itu seperti ini. Bahkan satu ketika dia berkata ke saya gini, ya Shirley gitu ya, kita ini banyak dapat kerjaan. Jadi beliau itu banyak mereview paper-paper which is itu sebenarnya free ya, tidak ada honornya. Karena kita itu bekerja profesional katanya. Jadi selalu usahakan tampil yang terbaik ya. Jadi ketika melihat itu, jadi kalau beliau melihat ada kayak begini nggak mau baca ya. Jadi hasil begini aja banyak typonya, banyak salahnya, siapa yang mau menilai begini? Itu satu kalau menurut saya sih begitu ya. Dan saya berusaha mempertahankan value itu, makanya kemudian jadi konsultan ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau bahasa itu repeat order ya. Jadi selalu saya selesai, nextnya itu orang minta tolong A, minta tolong B, C gitu ya, karena selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Kemudian yang kedua, saya juga punya prinsip itu Mas Leon, saya harus belajar, every day should be counted gitu ya, ya sebagai sebuah pelajaran. Ya, ini yang mahal ya, walaupun mungkin salarinya tadi ya, namanya juga fasenya kita sekarang belajar untuk kemudian mengelola challenge yang lebih besar begitu ya, tantangan yang lebih berat. Dan saya banyak belajar ya, walaupun saya sudah dunia konsultan sekian banyak, I'm still trying to find out ya, which the best method ya to handle this institution ya. Nggak mudah ternyata mengelola birokrasi itu. Teori kita udah paham nih, ada teori terkait performance management system ya, strategic planning, kemudian ya human capital management. Nyampe ke birokrasi, wah gitu ya. Ternyata banyak faktor-faktor. Nah, di sini saya kemudian muncul yang ketiga, itu adalah saya sebut itu sebagai human center approach ya. Ini yang menurut saya satu hal ya, mungkin gabungan soft skill dengan kemudian gabungan untuk maunya kita untuk duduk bersama orang, mendengar orang gitu ya, respect to others gitu ya. Ini kalau Mas Leon tanya saya di kementerian ya, saya buka ya, kantor itu setiap orang boleh speak up dengan saya gitu ya. Nggak ada itu namanya ruang menteri itu keramat gitu ya, boleh datang. Dan banyak orang yang kemudian datang, Pak Menteri ini baru pertama kali ini saya ke sini gitu ya. Ya silakan aja gitu ya. Dan saya tidak bikin birokrasi macam-macam. Saya berusaha kemudian memahami mereka. Ya makanya saya cerita ke Mas Leon kan, menulis ya. Kemudian ya berusaha kemudian apa tantangan mereka. Karena saya katakan keberhasilan saya adalah ya mungkin saya jadi menteri berapa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun paling lama gitu ya. Ketika saya meninggalkan kementerian ini, saya bangga gitu. Jadi ada sesuatu yang sudah kita lakukan di kementerian ini, itu harapannya seperti itu sih sebenarnya.